Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi awal ya, jadi materi elektromagnetik di awal. Tentunya di sini kita membahas konsep dulu ya. Jadi di mata kuliah elektromagnetik itu kita harus bisa memahami konsepnya dulu. Jadi di dalam konsep itu apa? Kita harus tahu apa yang terjadi di situ. Karena kita tahu bahwa struktur di benda di muka bumi ya, benda di muka bumi. Benda di muka bumi ini adalah semua berbentuk ada tiga ya. Kita yang tahu adalah padat, cair, dan gas. Jadi benda-benda tersebut ternyata terbuat dari satu atau lebih unsur. Ya, kalau kita perhatikan, dia terbuat dari satu atau lebih dari satu lebih unsur ya. Jadi setiap unsur itu terdiri dari banyak atom-atom yang sama secara natural. Ya, atomnya itu banyak tersusun oleh atom-atom yang sama secara natural atau alami. Jadi berdasarkan teori elektron ya. Jadi kita konsep elektromagnetik berarti kita berbicara elektron ya. Di konsep teori elektron modern apa? Di situ ada atom tersusun dari 3 partikel dasar ya. Atom itu terdiri dari sambil saya admit teman-temannya yang baru masuk ya. Terdiri dari atom-atom yang sama secara alami ya. Jadi partikel dasar itu terdiri dari 3 partikel dasar ya, yang tidak tampak oleh mata kita ya. Artinya ketika unsur itu yang kita ketahui adalah apa? Neutron, apalagi yang kalian tahu? Neutron, Proton dan elektron, Pak. proton, dan elektron. Nah, jadi kita tahu bahwa ini saya tulis di sini ya, proton itu muatannya apa? Proton itu adalah bermuatan positif. Nah, ya di situ saya sambil admit. Oke. Oke, proton adalah muatannya adalah positif, ya. Elektron adalah negatif. Oke. Nah, kemudian neutron adalah jelas ya tulisan saya ya. Halo, suara saya Jelas, jelas Pak. ya? Oke. Jelas, Bapak. Neutron adalah netral, ya kan? Jadi nggak memiliki muatan Netral. kalau neutron. Ya. Ada yang tahu massa neutron dan proton itu ada berapa? Massa, ya. Massa dari apa? Dari neutron dan proton, ada yang tahu? Proton memiliki massa 1,67 dikali 10 sampai 24 gram. Neutron memiliki massa Nah, 1,675 oke. Itu kalau 10 dikali 10 bukan sampai sampai ya, tetapi 20. 10 pangkat minus ya. Massa neutron dan proton itu adalah 1,675 kali 10 pangkat minus 27 ya, pangkat bukan sampai. Ya, kalau di sini ya sampai, kalian bacanya mungkin di font yang salah ya. Jadi masanya adalah kilogram. Ya. Sedangkan massa elektron, ada yang tahu berapa? Massa elektron adalah sekitar 9,107 ya. Kali 10 pangkat minus 31. Ini pangkat ya. Jadi kalau pangkat artinya ada yang tahu kan pangkat minus 0,000, nolnya di belakang apa di setelah koma itu ada 31 di belakang koma. Ya, paham ya? Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, dalam kondisi normal, jumlah proton itu nanti ya, ada yang tahu dalam kondisi normal, ya sambil dicatat ya, dalam kondisi normal ya, atau normally ya, dalam kondisi normal ya, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, ini kalau dalam konsep muatan listrik ya, jumlah elektron itu, maksud saya jumlah proton dan elektron itu sama. Ya. Saya katakan di sini pada saat kondisi normal, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya.
Sehingga apa? Atomnya menjadi netral secara electricity. Pada kondisi normal itu berarti kan tidak ada muatan listrik. Sehingga atomnya itu menjadi netral. Atomnya menjadi netral. Ya, secara listrik, ya secara elektrikal ya. Jadi semua proton dan elektron itu nanti artinya terikat bersama-sama dalam inti. Jadi biar lebih jelas akan saya kopikan gambarnya ya. Nah, biar jelas sambil melihat gambar ya, nanti saya jelaskan sambil melihat gambar. Ada yang sudah lihat tulisannya jelas gambarnya? Jelas, Pak. Jelas ya, nggak kekecilan ya. Kalau kebesaran nggak usah ngomong, kalau kekecilan baru ngomong ya. Oke, kita lihat bahwa inti itu bisa kalau kita secara teoritis ya, inti itu bisa kita lihat bahwa prinsipnya adalah seperti matahari ya, dan elektron itu seperti planet yang berputar mengelilingi matahari atau inti. Jadi ketika dia di situ ada elektron berputar dalam cara tertentu ya, elektronnya itu berarti berputar dan tersusun dalam orbit yang berbeda ya. Berbeda itu artinya orbitnya beda-beda. Ada yang kalau di S1 ya, medan elektromagnetik ada bidang H dan bidang E. Oke, jadi berputar secara bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, itu artinya orbit-orbit itu saya katakan, misalkan orbit 1, orbit 2, orbit 3 itu saya katakan bahwa dia di situ adalah kulitnya. Nah, ini kulit. Nah, orbit-orbit itu nanti bentuknya bisa elips ya. Di mana elektron-elektron yang berputar itu nanti dalam berbagai orbit dijaga oleh gaya tarik inti ini tadi. Nah, orbit yang paling dekat dengan inti itu nanti mengalami gaya tarik ya. Gaya tariknya itu sangat kuat oleh orbit yang paling jauh. Nah, itu orbitnya yang paling jauh. Nah, artinya elektron yang berputar pada orbit yang paling jauh itu nanti dijaga secara lemah juga oleh inti. Dan kulit ini disebut nanti kulit valensi ya, elektrovalensi ya. Dan elektronnya disebut elektron valensi itu tadi. Jadi ada kalimat elektron valensi. Oke, pada beberapa atom ya, misalkan pada suhu ruangan, elektron valensi ini nanti ini kondisi tertentu ya, nggak semuanya ya. Memiliki energi tambahan. Jadi mereka dapat asupan energi tambahan dan mereka keluar dari kulitnya. Nah, peristiwa itu nanti elektron demikian disebut juga elektron bebas. Peristiwa itu terjadi proses elektron bebas. Ya, karena apa? Wah, dia diberi energi, ya sehingga keluar dari kulitnya. Nah, elektron itu dinamakan elektron bebas. Maka perhatikan, jika elektron itu dihilangkan dari sebuah atom, ya itu atom itu ya gambar A. Jika elektron itu, ini elektronnya ya, jelas ya. Ini kursor saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, saya menunjuk ini jelas ya. Ada Kelihatan, Pak. Ada elektron yang melintas di orbit ya, kulit ya. Shell itu kulit. Nah, di sini ada orbit. Nah, ketika elektron itu nanti bebas atau dihilangkan dari sebuah atom, hilang kan? Maka atom itu nanti akan kehilangan muatan negatif. Ya. Dan akan menjadi apa muatannya? Apa? Ini ada plus, nukleus. Ini muatannya adalah menjadi positif. Makanya nanti disebut anion. Ya. Tadi saya tulis di bawahnya ya. Anion itu ketika ada elektron bebas yang keluar, jadi hilang, dia menjadi positif ya. Nah, sebaliknya jika elektron berlebihan itu nanti ditambahkan, ya pada atom banyak, jadi nggak malah bebas dari orbit, tambah banyak elektronnya, maka menjadi apa? Kation. Ya, ini bahasa Inggrisnya kation ya, kalau bahasa Indonesianya pakai K. Dia menjadi negatif. Nah, paham ya sampai sini? Oke, silakan dicatat itu tadi. Jadi kalian sudah mahasiswa bisa mencatat dengan baik. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana hukum-hukum tentang elektrostatik.
Ini sudah nyatetnya ya? Di gambarnya sudah ya? Halo, yang jawab kok cuma 1-2 mahasiswa ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Yang berikutnya adalah tadi bab 1 ya, sekarang bab 2. Ya bukan bab ya, subbab. Jadi itu babnya 1 adanya. Tadi di atas adalah konsep. Konsepnya ini 1.1. Kemudian kita bahas berikutnya adalah 1.2 adalah hukum elektrostatis. Hukumnya ya. Hukum elektrostatis. Ya, maaf ya kalau tulisan saya agak jelek, tapi ya masih bisa dibaca ya. Kalau nggak ada yang jelas bisa nanti ditanyakan. Oke, kira-kira hukum elektrostatis apa yang berlaku pada dua muatan ya? Atau muatan, kan ada muatan, dua muatan, nggak mungkin satu muatan. Kira-kira apa saja? Mungkin ada yang tahu, bisa menjawab. Saya beri gambarnya agar supaya lebih jelas. Bapak, Ya. permisi. Bukannya kation itu ion bermuatan positif ya, Bapak? Anion baru yang negatif. Enggak. Jadi artinya atom kation itu adalah yang bermuatan negatif karena dia apa? Menjadi bermuatan positif jika atom yang bermuatan positif ini disebut anion. Ya. Ketika elektron itu berlebihan, maka ditambahkan pada sebuah atom. Maka atom itu menjadi berubah negatif. Nah, atom bermuatan negatif itu dikatakan oleh kation. Nah, oke, kalau misalkan ada sangkalan bisa ditunjukkan referensinya di mana. Oke, sekarang menginjak ke hukum elektrostatis ya. Mungkin ada yang paham apa hukum-hukum yang terjadi pada hukum elektrostatis. Nah, ini konsep dasar muatan listrik dulu yang kita harus tahu. Karena sebagai mahasiswa teknik elektro harus tahu ini. Ayo, ada yang bisa? Nah, ini pasti belum ada yang membaca buku. Ya. Izin jawab. Ya, oke. Siapa namanya? Mungkin Pak. Ya, silakan. Firdin ya, mau jawab. Pak, hukum elektrostatis itu menurut saya, Pak. Jika dua muatan itu sama jenis, dia akan bertolak belakang, saling bertolak. Kalau mereka berbeda jenis, mereka akan saling menarik, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Hanya itu saja? Hanya itu saja, Pak. Nah, begini ya. Dalam elektrostatis, ya, peristiwa-peristiwa eksperimental di kejadian alam itu harus bisa diturunkan ke dalam rumus fisika. Nanti diselesaikan oleh matematika, rumusnya. Nah, jadi kalau apa tadi Firdin ya, Firdin menjawab seperti itu masih belum bisa diturunkan oleh kebersamaan fisikanya. Hanya menyatakan bahwa dia perbedaan muatan saja. Nah, berarti cuma ada dua hukum saja, padahal sebenarnya dia di situ banyak sekali di dalamnya. Ya, mungkin ada yang tahu yang lainnya. Nah, ini kan tentunya di SMA atau SMK sudah diajari sebenarnya. Mungkin masih ada jawaban lain? Teman-temannya mau bantu? Nah, oke. Kalau mungkin oke lah, ini jadi pembelajaran ya. Jadi kita harus memang malamnya harus belajar dulu atau sebelumnya. Jadi agar supaya nanti nyambung dengan apa yang saya jelaskan. Jadi penjelasan dosen hanya sekedar not saja. Oh, ini sudah saya baca, ini sudah saya tahu. Jadi nanti lebih paham. Oke, saya jelaskan. Di dalam hukum-hukum elektrostatis itu sudah dikatakan tadi memang sudah benar ya, di situ ada muatan yang sama saling tolak menolak ya. Jika muatannya sama, ya tolak menolak. Tolak menolak. Oke. Nah, kalau tolak menolak itu berarti kita pakai apa? Bahasa Inggrisnya apa?
force of force of ada Force di of gambar repulsion, Pak. force of repulsion ya yang menjawab cuma 1-2 mahasiswa ya, yang lainnya silakan aktif. Oke. Muatan yang berbeda dia di situ atau muatan yang tidak sama. Muatan yang nggak sama itu artinya apa? Positif dengan negatif. Kalau yang sama apa? Negatif negatif, positif positif. Ya, saling tarik menarik. Oke, nah ini adalah tarik. Nah, ini hanya 2 saja ya. Ada lagi. Ya, agar bisa supaya kita turunkan ke dalam persamaan. Oke, sebenarnya konsep dasarnya di dalam teknik elektro ya. Jadi konsep elektrostatik itu menurunkan peristiwa-peristiwa di alam menjadi fisika. Simple gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Nah, dari peristiwa di kejadian fisika diselesaikan oleh matematika. Oke, kita menggunakan hukum apa? Hukum Coulomb. Ya, ini adalah peletak dasar dari konsep hukum-hukum elektrostatik. Kita tahu bahwa di hukum Coulomb ini menyatakan bahwa ada gaya mekanik atau tarikan, tolakan di antara dua benda-benda bermuatan yang kecil. Ya, saya katakan dia di syaratnya di hukum Coulomb itu adalah apa? Nilainya sebanding, ya. Nilainya sebanding dengan apa? Dengan dua benda-benda yang bermuatan kecil. Ya, sebanding itu artinya ada sebanding dengan, ini saya coret ya biar nggak bingung, sebanding dengan perkalian muatan benda-benda. Sebanding dengan perkalian muatan benda-benda. Kemudian, apalagi hukum Coulomb menyatakan apa? Ya, berbanding terbalik. Berbanding terbalik terhadap apa? Kuadrat jarak pisah. Oke, kuadrat jarak antara benda-benda. Nah, yang ketiga, ini tergantung dari kealamian medium. Jadi kealamian medium itu apa ya? Nilai konstanta ya. Nilai kealamian medium bahan atau medium permeabilitas. Ya, bisa katakan kealamian medium. Nah, ini bisa diturunkan pakai rumus. Rumusnya seperti apa? F sama dengan, ada yang tahu? F sama dengan Q1 kali Q2 per D kuadrat. Nah, ini ada D. D itu adalah jarak. Oke, satuannya apa? Ada yang tahu? Satuannya apa ini? Halo? Nah, kalau ada kealamian berarti kan kita melibatkan K, ya, konstanta K. Menjadi seperti ini kan, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dengan D kuadrat. Satuannya apa? Ini apa N ini? Newton, Pak. Newton. Oke. Nah, nilai K ini kalau kalian tahu, ya, K ini nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, saya katakan dia di sini apa? Saya hapus dulu ya. Bentar. Oke, 4 pi E dulu. Ya, karena kita E itu adalah, ya saya turunkan ke bawah ya. E itu adalah, kalau kalian tahu, E itu adalah nilai absolut permitivitas ya dari sebuah medium. Ya, ini adalah nilai absolut. Nilai absolut itu nilai mutlak ya. Nilai absolut permittivity. Nah, nilai absolut permittivity ini sama dengan nilainya adalah menjadi apa? E0 kali ER. Oke ya, jadi dari persamaan ini kalau kita turunkan lagi,
Jadi apa? K dengan 1/4 pi epsilon R kali epsilon 0. Oke, jadi rumus baru ya. K-nya. K-nya nanti dimasukkan ke sini. Nah, paham ya? Paham sampai sini? Halo? Halo, masih nyambung suara saya? Pak. Ya, jadi tadi kan yang saya bahas adalah E ya. Nah, mungkin ada yang penasaran, E0 itu apa? E0 itu adalah permitivitas, ya saya pakai bahasa Inggris, permitivitas pada ruang bebas. Ya. Pada ruang bebas. Nah, pada ruang bebas. Oke. Pasti ada pertanyaan lagi, epsilon 0 itu besarannya berapa? Nah, besarannya berapa? Nah, ini hafalan ya, kalau sudah seperti ini hafalan. Saya kembalikan lagi di Oke. Nilai epsilon 0 ini nilainya adalah 1 per berapa? Ada yang tahu? 36 pi kali 10 pangkat 9. Kalau dihitung ini kalau pakai kalkulator nilainya sekian sampai 8,854 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? F per M. F itu adalah apa? Apa F itu? Gaya, Pak, bukan. Oh, gaya itu gaya. Itu satuan. Kayak gaya itu kan konstantanya. Nah, ini kan satuan. Kalau satuan F itu adalah apa? Newton, Ini kapasitansi farad. F itu farad, Pak. Farad per meter. Meter. Ya, jadi di permitivitas pada ruang bebas itu ada nilainya 8, ya kita bulatkan saja 8,9 gitu aja. 8,9 10 pangkat min 2 farad per meter. Nah, ini nanti dimasukkan ke atasnya ini kalau menghitung di soal. Oke. Oke, silakan dicatat. Sambil dicatat ya. Sambil dicatat, sambil diresapi. Jadi tadi kan E0 ya. Kalau E0, berarti kalau ER ya. ER itu nilai permitivitas ya. Nilai ER itu adalah nilai permitivitas ya. Relatif ya. Jadi kalau saya tulis bahasa Inggrisnya adalah relatif permittivity. Jadi nilainya pada sebuah medium, nilainya kalau di udara itu nilainya adalah 1. Nah, jadi ada nilainya 1. Oke, silakan dicatat dulu. Sampai mana? Ini saya turunkan sampai sini ya. Oke, jadi istilah-istilah di dalam konsep elektrostatik itu banyak sekali. Jadi kalian harus bisa menghafalkan nanti. Karena kan kita cuma hanya mempelajari 3 bab, yaitu elektrostatik, rangkaian magnetik, dan induksi elektromagnetik. Tetapi di dalamnya nanti banyak sekali istilah yang mirip-mirip dengan pengertian yang hampir sama.
Nah, nanti saya harap nanti memang kalau di praktikum memang nggak langsung di kulitnya kita ada memeragakan peristiwanya atau percobaannya, tetapi kita harus memahami konsepnya dulu karena konsep itu adalah penting. Oke, tadi sampai situ. Oke, nanti di akhir saya berikan contoh-contoh soalnya. Kalian kerjakan ya, tugasnya nanti kerjakan. Oke, yang berikutnya akan saya jelaskan tentang medan elektrostatis. Nah, ini ada kalimat baru, medan. Jadi 1.2 ya, sekarang 1.3. Medan elektrostatik. Mungkin apa bayangan kalian medan elektrostatik? Ada yang tahu? Medan. Medan itu apa sih? Medan perang. Apa artinya medan perang? Wilayah bukan Pak? Wilayah, ya. Ini Mas Firdin ya, jawab ya. Ya Pak. Oke. Wah, ini yang aktif cuma Mas Firdin aja ini. Ayo yang lainnya, ayo coba. Wilayah, ya benar ya. Wilayah. Atau daerah, atau zona, atau ruang. Nah, berarti kalau medan elektrostatik, apa artinya? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak. Apa? Medan elektrostatik itu area di mana terjadinya peristiwa elektrostatik itu sendiri ya Pak? Ya, tapi benar, tapi masih belum sempurna ya. Jadi artinya seperti ini. Medan elektrostatik itu artinya daerah atau zona atau ruang di sekitar, ya, di sekitar muatan. Karena di dalam ruangannya di sini, ya saya jelaskan dengan gambar ya biar lebih jelas. Ini hanya nanti ya. Jadi apa? Jelas ya gambar saya? Nah, ini kita pahami dulu aja. Ya, saya jelaskan konsep dari medan elektrostatis. Jadi tadi kita fokus ke partikelnya, sekarang ke medannya ya. Berarti kalau saya katakan medan, dia di situ ada daerah atau zona atau ruang di sekitar muatan yang mempengaruhi gaya. Ya. Jadi daerah sekitarnya yang mempengaruhi gaya atau tekanan elektrostatik. Karena apa? Fenomena elektrostatik itu menimbulkan gaya F, gaya atau gaya GGL itu tadi. Nah, itu disebut dengan medan listrik. Ya, bisa medan elektrostatik itu bisa saya katakan dia di situ medan listrik. Bahasa awamnya ya, medan listrik atau medan dielektrik. Dielektrik. Nah, atau juga elektrostatik itu sendiri. Nah, sehingga saya definisikan kembali, daerah atau ruang di sekitar muatan tersebut selalu berada di bawah tekanan. Ya, seperti kalian misalkan di dalam satu kelas, itu banyak partikel-partikelnya, ada 40 mahasiswa. Di situ ada yang rame, ada yang teriak-teriak, ada yang kalau dianalogikan ya. Nah, saya katakan medan itu apa? Ya di daerah wilayah kelasnya itu tadi. Kalau ada yang ya saya katakan tadi banyak gaya, nah, dia di situ kan tertekan. Daerahnya itu tertekan dan menggunakan gaya satu sama lain yang ditempatkan di sekitarnya. Tapi kalau partikelnya tenang, semua diam, kan teratur. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, konsepnya ini saya jelaskan di dalam garis gaya listrik ini tadi. Ya, ketika medan listrik disebar di sekitar benda ini bermuatan, dibayangkan dalam bentuk adanya garis-garis gaya di sekitarnya. Ya, ya. Kalau di gambar A itu, gambar 53.A, itu adalah apa? Muatan positif yang terisolasi.
Nah, gayanya keluar. Nah, terus yang berikutnya adalah yang B adalah yang negatif, dia gayanya masuk. Nah, tetapi kalau ada dua yang saling bermuatan, min plus, di gambar C ini, two equal unlike charge. Ya, jadi adalah dua partikel yang equal, ya, equal unlike, jadi artinya nggak berbeda dengan muatan berbeda. Dia apa dia di situ? Apa? Saling tarik-menarik. Nah, kalau yang ini, yang D, two equal like charge. Ya, jadi berarti ada dua muatan yang berbeda. Maksud saya dia di equal like charge, jadi nggak unlike. Nah, ini ada gambarnya yang salah ya. Jadi muatannya saling apa? Repulsion, tolak menolak, sama. Nah, inilah perbedaannya. Ya, ada yang paham ya sampai sini? Oke, kalau nggak ada feedback, silakan dicatat dulu. Karena kita memahaminya adalah antara medan elektrostatik dengan garis-garis gaya listrik ini saling berkaitan. Ada saling kaitannya. Nah, tentunya nanti ke depannya juga ada flux listrik dan kerapatan flux listrik. Nah, itu banyak sekali juga fenomena yang terjadi nanti. Oke, saya lanjutkan ke tadi 1,3 ya. Itu tadi sebenarnya medan listrik garis gaya listrik itu adalah 1,4 ya. Kalau kita memahami dia di situ adalah 1,4 itu adalah garis gaya listrik, saya singkat dengan GGL saja. Nah, oke, 1,5 kita membahas adalah flux listrik. Oke, flux listrik. Nah, saya lanjutkan di flux listrik ya, peristiwa flux listrik. Ada yang tahu flux listrik itu apa? Ini yang menemukan konsepnya adalah Pak Faraday, ya. Nah, ilmuwan pendahulu yang menemukan konsep flux listrik. Mungkin ada yang paham apa teori dari Bapak Faraday tadi yang menyatakan penemu tentang peristiwa flux listrik? Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Pena ya. Flux listrik, nggih. Hasil kali antara kuat medan listrik dengan luas bidang yang tegak lurus dengan medan listrik tersebut. Dinamakan flux listrik. Oke, ya. Ya sebenarnya prinsipnya sama ya. Cuman mungkin membahasakannya beda saja. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan? Menjawab, Pak. Oke, Farel. Ya, flux listrik merupakan garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu, Pak. Ya, bisa juga. Tapi masih kurang tepat. Kurang sempurna. Karena konsep kalau kita disuruh menjelaskan definisi, harus semua konsep-konsep kita utarakan. Ya. Ada beberapa yang tidak dijelaskan di dalam definisi tadi. Ada yang tahu apa? Mungkin mau menambahkan? Simbolnya aja, simbolnya seperti trusula ya. Flux listrik ini simbolnya adalah seperti trusula seperti ini. Ya, ada yang memang di buku-buku banyak ya, ada yang banyak simbolnya itu, tapi kita pakai ini saja dulu lah, nanti di buku lain bisa disamakan. Oke, saya jelaskan flux listrik di dalam teorinya atau definisinya. Flux listrik itu adalah apa?
garis-garis gaya, ya, garis-garis gaya listrik itu tadi, yang berasal dari muatan yang bersifatnya nanti tak terhingga. Jadi tak terhingga jauh, flux itu. Konsepnya tak terhingga. Nah, karena apa? Dikaitkan dengan penemuannya Faraday menyimpulkan bahwa medan listrik itu diasumsikan tersusun, ya, tersusun dari ikatan kelompok kecil, ya, yang berisi sejumlah garis-garis gaya listrik yang tetap. Ya, tetap itu perkumpulan garis-garis gaya listrik yang tetap. Nah, ikatan-ikatan atau di dalam sebuah area tertutup ini disebut pipa flux. Ya, saya katakan pipa, ya kan di dalam pipa itu kan mediumnya seperti ini. Seperti ini ya. Pipa. Jadi perkumpulannya adalah ikatan-ikatan sebuah garis gaya listrik antara satu dengan yang lainnya, yang saling sama mempunyai gaya-gaya listrik itu tadi. Nah, ini karena nggak jelas ya gambarnya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi flux listrik itu dalam sebuah medium, saya gambarkan pipa flux. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam intinya atau analoginya adalah flux itu adalah sekumpulan gaya-gaya listrik di dalam sebuah pipa flux. Nah, di dalamnya itu nanti tak terhingga. Ya, garis-garis gayanya itu dari muatan yang tak terhingga. Sehingga medan-medan listrik itu tersusun dari ikatan atau kelompok-kelompok kecil yang berisi sejumlah garis-garis gaya listrik yang tetap. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, kalau saya katakan flux listrik, berarti sama dengan muatan satuan flux listrik itu nilainya adalah 1, ini nilainya 1 ya, saya katakan 1. 1 apa? Kolom. C. Nah, satu kolom flux listrik itu kita bisa definisikan sebagai flux yang berasal dari muatan positif satu kolom. Nah, ini yang berasal dari muatan positif dari satu kolom. Jadi jika muatan benda itu nanti dinotasikan, ya, muatan itu kan nanti apa? Simbolnya muatan Q. Ya, ingat ya, Q ini adalah beda. Ini karena satuannya. Kalau Q adalah penyebutan notasi muatan. Q-nya satu kolom. Nah, ini saya hapus ya. Nah, ini besarnya misalkan Q sama dengan positif negatif satu kolom. Nah, berarti jika muatan benda itu adalah positif negatif satu kolom, ya kan maksudnya bisa positif bisa negatif. Nah, itu berarti apa? Maka jumlah pipa flux atau flux listrik totalnya berasal atau berakhir pada benda tersebut. Nah, nanti sama saja dengan Q-nya tadi. Ya, jadi tahu ya. Jadi pemahamannya adalah electric flux ya. Electric flux itu sama dengan Q kolom. Sama dengan Q saja itu tadi. Oke, silakan dicatat dulu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Pak, tadi definisi dari flux listrik itu apa tadi Pak? Oke, saya ulangi lagi. Jadi flux listrik nggak bisa digandeng flux listrik saja, tetapi harus secara penjabaran jelas. Kerapatan flux listrik. Ya. Ada kerapatan flux listrik. Artinya apa? Didefinisikan sebagai flux. Ya. Artinya kalau kerapatan berarti kan kumpulannya flux-flux ya.
Tetapi kalau kita berbicara flux listrik sendiri adalah apa? Bahwa dia di situ sekumpulan garis-garis gaya medan listrik yang tersusun dari ikatan kelompok kecil yang berisi sejumlah garis-garis gaya itu, listrik itu sendiri. Tapi sifatnya tetap gaya listriknya. Nah, ikatannya itu berada di dalam sebuah area tertutup. Nah, tadi areanya adalah ini, misalkan di pipa flux tadi. Ya, karena memang harus mediumnya bentuknya seperti ini, pipa flux. Nah, nanti setelah flux listrik pasti ada apa itu kerapatan flux listrik. Berarti kalau kerapatan per satuan luas. Karena di dalam media terselubung pipa itu tadi. Ya, dalam media pipa itu tadi. Oke ya, sudah dicatat semua? Sudah, Pak. Ya.